Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembahasan soal-soal ujian sekolah. Jadi persiapan untuk ujian sekolah 2021. Semoga semua teman-teman dan siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga persiapan ujian sekolahnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, stay tune. Soal nomor 7, ini materinya adalah tekanan hidrostatis. Jadi kalau di tekanan hidrostatis itu pH sama dengan rho G H. Hanya mana H atau ketinggian itu adalah diukur dari bagian atas permukaan air sampai di posisi benda. Jadi semakin ke bawah posisi benda dari permukaan atas zat cair, maka tekanan hidrostatisnya maka semakin besar. Jadi kalau di sini ketinggian dari kolam itu 14 cm atau akuarium, bendanya berada di 4 cm dari dasar. Berarti H ini sama dengan 14 dikurangi 4. Jadi sama dengan H-nya sama dengan 10. Kita lihat rho atau massa jenis air 1000. Oh iya, ini kan masih cm. Kita harus konversikan ke meter ya. Jadi 10 cm itu dikonversi ke meter jadi 0,01. Oh iya, untuk ketinggiannya ini harus dalam satuan meter. Jadi karena di sini masih cm, kita konversikan ke meter. 14 dikurangi 4 sama dengan 10 cm. 10 cm sama dengan 10 dibagi 100. Karena dalam 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 0,1. 10 cm sama dengan 0,1 meter. Gravitasi buminya 10, rho-nya 1000, gravitasi buminya 10, dan ketinggiannya 0,1. Ini langsung kita coret habis, jadi jawabannya adalah 1000 Pascal. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 8. Ini ada soal tentang gelombang. Jadi diketahui dari soal itu dalam bentuk gambar. Di sini 6 meter itu menunjukkan panjang dari berapa gelombang. Kita lihat dari sini sampai sini itu satu gelombang. Ini ke sini setengah gelombang. Berarti 1,5 gelombang sama dengan 6 meter. Untuk lambdanya, kalau 1,5 itu 6 meter, berarti kalau satu gelombang atau lambda sama dengan 4 meter. Ini data pertama. Kemudian kita cek waktu. Waktu untuk satu gelombang 0,5. Berarti T1 sama dengan 0,5. Kita selalu mencari lambda itu panjang satu gelombang dan waktu untuk satu gelombang. Setelah itu, pertanyaannya cepat lambat gelombang dan frekuensi berturut-turut. Berarti kita hitung dulu frekuensinya. Rumusnya frekuensi sama dengan N per T. 1 per 0,5. 1 per 0,5 sama dengan 2. 1 dibagi setengah sama dengan 2. Kemudian cepat lambat V sama dengan lambda kali F. Pakai rumus lambda kali F karena di sini sudah ada data lambda dan data F. Lambdanya 4, F-nya 2. 8 meter per sekon. Kita cek jawabannya, cepat lambatnya 8, frekuensinya 2. Berarti jawabannya A. Soal nomor 9 itu ada sedikit kesalahan di option jawabannya. Kita cek aja. Karena yang ditempelkan
di logam ini adalah utara dari sini, kemudian berputar ke sini, cara membuat magnet. Berarti yang di P ini adalah utara dan yang di Q adalah selatan. Karena bahan logamnya adalah besi, maka sifat kemagnetannya adalah sementara. P utara dan sifat kemagnetannya sementara. Itu jawaban yang benar. Soal nomor 10 ini adalah materi listrik dinamis. Pertanyaannya sangat pendek. Besar kuat arus pada I3. Berarti di sini. Besar kuat arus di I3. Perhatikan, I3 itu posisinya adalah di rangkaian paralel. Artinya nanti I total yang di sini, besar I total itu sama dengan penjumlahan antara I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi itu adalah prinsip dari hukum Kirchhoff. I yang masuk sama dengan jumlah dari I yang keluar. Nah, karena pertanyaannya di I3, kalian harus menghitung dulu. Yang pertama yang harus dihitung adalah I totalnya. Nanti setelah I total dihitung, baru kita hitung V paralel. Karena di sini posisi dari ketiga hambatan itu berada di rangkaian paralel, maka cari dulu V atau tegangan paralelnya. Jadi banyak sekali step untuk menghitungnya sampai nanti terakhir adalah menghitung di I3. Oke, kita akan hitung satu persatu ya. Step pertama yang akan kita hitung adalah cari dulu R pengganti untuk rangkaian paralel. Jadi 1 per R par sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60. Kita samakan penyebutnya jadi 60. Ini 3. 60 dibagi 20, 3 kalikan 1. 60 bagi 30, 2 kalikan 1. 60 bagi 60, 1 kalikan 1. 3, 5, 6. Jangan lupa dibalik karena kita mencarinya adalah R par. R par sama dengan 60 dibagi 6, 10. Step yang kedua, kita cari R total. R total adalah R pengganti dari rangkaian paralel ditambah dengan R4. R tot sama dengan R4 10 ditambah 10 sama dengan 20. Step yang ketiga adalah kita cari I total. Pakai hukum Ohm, V sama dengan IR. Jadi ini GGL itu adalah V-nya, berarti I sama dengan V dibagi R total. I-nya 24 dibagi R totalnya 20. 24 dibagi 20 itu 1,2 ampere. Lanjut ke step 4. Langkah keempat, kita mencari V di rangkaian paralel. V par sama dengan I total kali R par. Jadi I-nya pakai I total. I totalnya 1,2. R par-nya ini 10. Sama dengan 12 volt. Langkah kelima. Langkah yang kelima adalah kita mencari I3. V par dibagi R3. V par-nya 12, R3-nya 60. Sama dengan 1, ini masing-masing dibagi 12, 1 per 5 atau sama dengan 0,2 ampere. 0,2 jawabannya B. Jadi langkahnya lumayan panjang, tapi kalau sudah paham, sudah hafal langkah-langkahnya, maka akan cepat menghitungnya. Nomor 11 ini biologi. Makhluk hidup berikut memiliki kesamaan jenis perakaran dengan, nah ini kalau
bentuk daunnya seperti pita seperti ini, akarnya serabut, berarti dia monokotil. Kita cari aja tumbuhan di sini yang monokotil. Yang monokotil adalah pohon kelapa. Jawabannya A. Nomor 12, gerak tanaman yang di gambar A dan B. Gambar A ini cirinya kalau malam itu mengatup daun-daunnya, berarti itu Nyctinastis. Kemudian yang B dari posisi melintang begini, miring, kemudian dia tumbuhnya ke atas. Ini kan miring, kemudian tumbuhnya ke atas, berarti itu geotropisme negatif. Berturut-turut berarti geotropisme negatif. Kalau ada, kalau nggak ada bisa geotropisme saja, berarti jawabannya D. Nomor 13, fotosintesis. Lokasinya harus di tempat yang panas. Kalau teduh nggak mendapat sinar matahari. Perlakuannya menggunakan air hangat, betul. Dan penambahan NaHCO3 itu untuk menambah CO2-nya. Berarti nomor 2. Jawabannya B. 14, tekanan darah Pak Amin 150/100. Hal ini menunjukkan kondisi sistol yang di atas normal. Sistol itu saat jantung mengkerut, saat jantung berkontraksi. Maka yang terjadi pada saat sistol adalah yang melakukan proses sistol di jantung itu adalah bagian saat jantung mengkerut, berarti yang di bawah 4 dan berapa ini? 3. D. Jadi yang di ventricle atau di bagian bilik. 15, kutub P. Kutub P jarum didekatkan dengan kutub utara pada magnet batang. Hasilnya kutub magnet P ditolak. Kalau ditolak berarti sama ininya, medannya, sama-sama kutub utaranya gitu. Hal tersebut menunjukkan kutub P adalah utara dan Q selatan. Urutan alat rumah tangga yang menggunakan energi terkecil. Dayanya paling kecil. Yang dayanya paling kecil, ini penggunaan energi listrik dari terkecil ke terbesar. Berarti paling kecilnya nomor 1. Habis itu 4, 1 4, habis itu 3, 2. 17. Persilangan. Menyilangkan nomor 1 dengan nomor 2. Kita cek nomor 1 itu berarti M besar M kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan nomor 2. M besar M kecil, B kecil B kecil. Jadi M besar M kecil, B besar B kecil disilangkan dengan M besar M kecil, B kecil B kecil. Dua-duanya kita cari dulu gametnya. Kotak dulu. Ini gametnya M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, dan M kecil B kecil. Yang ini M besar B kecil dan M kecil B kecil. Ini kita silangkan semua. Yang ditanyakan adalah manis besar. Manis besar berarti harus memiliki 1 M besar dan 1 B besar. Yang ada 1 M besar 1 B besar ini, kemudian ini dan ini, 3 dari 8. Berarti 3/8 kali 100%. 3/8 kali 100% sama dengan 37,5%. Jawabannya D.
Ini soal tekanan pompa hidrolik. Paling mudahnya, cara cepatnya ini kita bagi sama ini, jadi hasilnya 5 kali 5 25. Jadi di X itu gayanya harus 25 Newton. 19 trafo, VP lebih besar dari VS, berarti dia step down. Step down berarti antara C sama D. Kemudian kita hitung, kita disuruh mencari IP nya, berarti IP rumusnya IP sama dengan VS kali IS dibagi VP. Awas ketukar ya, nanti rumusnya ini awas ketukar. VS nya 50 kali IS nya 0,4 dibagi 100. Ini coret 5 kali 4 20 dibagi 100, coret 2 bagi 10 0,2. jadi jawabannya C. Terakhir di proses pencernaan protein itu terjadinya di lambung dan di usus halus, berarti 2 dan 5. Oke, demikian tadi pembahasan soal kisi-kisi ujian sekolah untuk kelas 9 SMP tahun 2021. Semoga apa yang sudah saya bahas di soal-soal tersebut bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian sekolah minggu depan. Semoga ujian sekolah yang akan kalian laksanakan berjalan lancar dan nilai yang kalian dapatkan juga sesuai dengan keinginan kalian. Terima kasih, selamat berjuang untuk mengerjakan ujian sekolah, melaksanakan ujian sekolah. Semoga apa yang selama beberapa bulan terakhir ini saya berikan ke kalian, 1 tahun ajaran saya berikan ke kalian, bisa bermanfaat dalam membantu kalian menyelesaikan penutup sekolah kalian di SMP. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan khilaf dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.